berkenaan konten media sosial. Apakah hukum merakam perbuatan ibadat kita? Yang kedua berkaitan redoh berkenaan seorang jemaah kami awal Januari 2023 yang lalu. Allah uji kemalangan. Dalam kemalangan tersebut istri tersayang dan anak bungsunya meninggal dunia, dan terkadang perasaan rasa bersalah itu hadir. Jadi mungkin Tuan Guru boleh meneraikan rasa bersalah itu bukan saja kepada jemaah kami, bahkan keseluruhan. Kana Rasulullah SAW yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Nabi tegak salat malam sampai bengkak kakinya. Itu kan cerita Sayyidatuna Aisyah. Dia menceritakan kepada jamaah bahwa Nabi salat malam kakinya sampai bengkak. Lalu sekarang ibu ingin menceritakan ke teman ibu bahwa kaki suami ibu bengkak. Cuman ibu tidak cerita ngomong, ibu rekamkan. Sama atau tak sama? Sama. Yang satu lewat cerita, yang satu lewat rekaman. Yang nggak boleh itu saya merekam diri saya. Hai guys, tengok kakiku bengkak guys. Kalau orang lain bercerita untuk mengasih semangat, karena kalau kita sendiri khawatir cenderung hati kita rusak. Tentang masalah sedekah, hadis tentang Bayrahah, sumur, dia bagi semua kepada Nabi SAW, lengkap dengan kebun kormanya. Lalu kemudian Abu Dihdah, 600 batang pohon kurma, ya bagikan semua. Itu kalau tidak boleh diriwayatkan, pasti Nabi katakan jangan diriwayatkan. Diriwayatkan itu kan artinya di streaming kan, diketahui semua riwayat. Nah, jadi perbuatan itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ceritakan itu semua supaya menjadi motivasi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perbuatan baik berlomba-lombalah. Asal jangan kita aja langsung tengok kan ini udah 1000 nih sedikit. Orang lain menceritakan menjadi motivasi. Yang kedua, ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di atas muka bumi, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, wala fi anfusikum, pada dirimu penyakit, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, itu semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasanah, 50.000 tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelumnya sudah ditakdirkan bahwa anak ini ditakdirkan Allah dikandung ibu. Setelah ibu rawat, ibu besarkan, diambilnya lagi dengan cara dia. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Tanamkan itu dalam pikiran bahwa ini datang dari Allah, ini kembali dari Allah, ini kembali kepada Allah, ini dipinjamkan Allah. Itu mindset kepala kita, menanamkan itu selalu. Yang kedua, hati. Setelah pikiran kita diluruskan, ini bukan punya aku, ini punya Allah, dipinjamkan Allah sama aku sebentar, diambil Allah lagi dengan cara Allah, serang Allah. Lalu hati. Wasta'inu bis sabri wassalah. Sabri, sabar. Tahan mulut, jangan caci maki, sumpah serapah. Tahan tangan, jangan pukul-pukul pipi, tarik-tarik rambut, apalagi rambut orang lain. Lalu kemudian tahan hati, terlintas macam-macam, segera berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Wassalah, perbanyak sholat. Ketika Abdullah bin Abbas sedang naik unta, tiba-tiba datang orang mengejar dari belakang, ngasih tahu, adikmu meninggal. Langsung dia turun, berwudu, dan langsung sholat. Minta kepada Allah. Besar masalah ini. Allahu Akbar. Inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillah. At-tahiyatul, mubarakatuh, salawatuh, tayyibatuh. Serahkan semua kepada Allah. Tapi ngomongnya aja enak itu. Menceramahkannya aja itu. Udah 4 tahun mak saya meninggal, sampai hari ini kalau ingat tetap juga saya menangis. Tak bisa. Sampai pada akhirnya nanti berjumpa kita dengan orang yang kita sayangi itu kalau mati. Barulah hilang dia. Kita hanya bisa mengalih-alihkan aja sedikit. Itu semua dibalikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.